少商! Bibi Cheng memarahi Cheng Shaoshang karena dia merasa dijebak oleh keponakan nakalnya itu. Cheng Shaoshang sendiri sama sekali tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya pada bibinya itu. Cheng Shaoshang menyadari bahwa ibunya tengah menguping pembicaraannya dengan bibinya. Oleh karenanya, dia memancing emosi Bibi Cheng agar dia terang-terangan mengatai suaminya sendiri. Setelah puas meluapkan emosinya pada Cheng Shaoshang, Bibi Cheng kembali ke kamarnya. Di kamarnya, giliran suaminya yang dimarahinya. Sementara itu, Nyonya Yuanyi yang kini tahu bagaimana Bibi Cheng bersikap pada adik iparnya memerintahkan asistennya Qi Chong untuk membawa beberapa pelayan ke kamar utama dan dengan segera dia menyusul Bibi Cheng pergi ke kamar utama. Di depan kamar utama, Nyonya Yuanyi mendengar sendiri bagaimana adik iparnya dimarahi, dipukul, dan dihina oleh istrinya sendiri. Karena tidak tahan, dia pun segera merengsek masuk ke kamar menghentikan penyiksaan Bibi Cheng pada adik iparnya. Dia pun segera memerintahkan Tuan Muda Cheng Cheng agar segera meninggalkan kamar itu dengan dibantu oleh Qi Chong. Bibi Cheng berniat menghalangi suaminya, tapi tindakannya ini dicegah oleh Nyonya Yuanyi dengan menampar keras mukanya. Jelas Bibi Cheng sangat murka. Terjadilah adu mulut antara Bibi Cheng dan Nyonya Yuanyi. Bibi Cheng tidak terima dirinya ditinggalkan sendiri, sementara Nyonya Yuanyi juga sudah kehilangan kesabaran dengan segala perlakuan jahat Bibi Cheng padanya selama ini. Dirinya teringat bagaimana dirinya harus berpisah dengan Cheng Shaoshang ketika dirinya baru saja dilahirkan hanya karena hasutan dari Bibi Cheng ini. Sekarang Nyonya Yuanyi tidak mau lagi dipermainkan oleh adik iparnya itu. Oleh karenanya, sekarang dia harus memberi pelajaran padanya dengan memisahkannya dengan suaminya dan putrinya Yang. Sementara itu, Jenderal Ling Puyi telah tiba di kediaman Su Jinchong di kota Fengyi. Rumah itu terlihat sepi, tidak ada aktivitas apapun terlihat di dalamnya. Hal ini pun diamini oleh prajurit yang memeriksa sekeliling rumah. Tak berapa lama, Ajudan Jenderal Ling Puyi melaporkan ada sebuah ruangan yang terlihat mencurigakan. Ada beberapa piring makanan dan minuman yang terlihat masih utuh. Selain itu, ruangan itu terlihat sangat bersih sampai-sampai tak ada debu yang menempel di dinding atau perabotannya. Kuat dugaan bahwa ada seseorang yang mendiami ruangan itu. Tapi di mana? Perhatian Jenderal Ling Puyi kini tertuju pada sebuah patung yang tertempel pada sebuah dinding. Dia perhatikan patung itu untuk beberapa saat. Kemudian dia gerak-gerakkan patung itu dan tiba-tiba terbukalah dinding yang ada di depan Jenderal Ling Puyi. Dan benar, seorang pria yang diduga adalah Su Jinchong berada di dalam ruangan di balik dinding itu. Tapi sayang dia sudah sekarat karena sebelum ditemukan dia sudah meminum racun. Jenderal Ling Puyi melihat ada tanda lahir toh hitam di leher Su Jinchong. Sekilas dia teringat peristiwa pembantaian keluarganya ketika dirinya masih kecil. Masih teringat jelas bahwa Ling Puyi kecil melihat seorang tentara dengan tanda lahir toh hitam di lehernya tengah mengangkut senjata ke kediamannya. Dan kemudian baru diketahui bahwa senjata-senjata yang ada di kediaman keluarganya kala itu telah ditukar dengan senjata dengan kualitas buruk. Jenderal Ling Puyi sungguh menyesal telah membiarkan Su Jinchong mati dengan mudah. Segera dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang yang ada kaitannya dengan Su Jinchong dan menginterogasi mereka. Jenderal Ling Puyi sangat yakin Su Jinchong erat kaitannya dengan peristiwa pembantaian keluarganya. Oleh karenanya, dia ingin mencari dalang peristiwa itu. Kembali ke kediaman Jenderal Cheng. Jenderal Cheng menerima kedatangan keluarga Ge yang hendak mengambil kembali putri mereka, Bibi Cheng. Tuan Ge mengatakan penyesalannya atas segala perangai buruk putrinya. Dia benar-benar tidak menyangka putrinya bisa sejahat itu. Sebagai konsekuensinya, Tuan Ge bersedia mengambil kembali putrinya. Di kamar Nyonya Yuanyi, Bibi Ge berbicara empat mata dengan Nyonya Yuanyi membicarakan masalah putri Bibi Cheng yang hendak dia serahkan pada keluarga Cheng. Dalam kesempatan itu, Nyonya Yuanyi mengungkapkan kekagumannya pada Nyonya Ge karena berhasil mendidik Yang menjadi anak yang pintar dan sopan.
sangat berbanding terbalik dengan putrinya Cheng Xiaoshang atau Niao Niao yang tumbuh menjadi gadis nakal dan tidak tahu sopan santun. Niao Niao yang juga berada di kamar itu sebenarnya kesal karena ibunya tidak henti-hentinya menjelek-jelekkannya di hadapan orang lain. Dia malah salut pada Bibi Ge yang malah jauh lebih pengertian daripada ibunya sendiri. Di luar kamar sambil memandang langit, Niao Niao berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengharap belas kasih atau pujian dari ibunya. Dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, keluarga Ge dan keluarga Cheng mengantarkan Tuan Muda Cheng Cheng ke depan gerbang kota Ruyang. Sepeninggal istrinya, Tuan Muda Cheng Cheng hendak sekolah lagi dan hal ini sangat didukung oleh keluarganya. Dia menitipkan putrinya Yang Yang pada kakak iparnya. Nyonya Yuan Ye terlihat sangat senang pada Yang Yang, dan ini membuat iri Cheng Xiaoshang. Bagaimana kelanjutan drama ini? Saksikan terus di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, bye-bye.